Halo, ketemu lagi di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 12. Lalu semoga kesehatan, keselamatan, dan berkah selalu menyertai kita semua. Amin. Oke, untuk pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan hari ini masih untuk kelas 12 semester 1 ya, dengan masih saya tentunya, Pak Ari. Oke, untuk materi hari ini, setelah kemarin saya memberikan pengantar tentang usaha kerajinan untuk pasar lokal, hari ini kita masuk ke materi perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ya, yang kemarin kalian sudah mengingat kembali apa itu 6M yang dibutuhkan, mutlak ya, itu mutlak dibutuhkan dalam sebuah kegiatan usaha, kewirausahaan. Dan sekarang kita akan mulai menginjak ke submateri satu persatu. Dan untuk yang pertama kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Oke, kita mulai. Jadi berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa. Di sini ada pasar lokal, pasar nasional, pasar global, ataupun pasar internasional. Ya. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi kita sebagai pelaku usaha. Ya. Dan pasar lokal di sini jangan hanya diekspektasikan sebagai pasar yang sudah ada, misal kayak pasar-pasar tradisional atau pasar modern seperti entah itu pasar Beringharjo, entah itu pasar Sambilegi, itu memang pasar lokal juga, itu masuk ke pasar lokal juga. Tapi dalam cakupan yang lebih luas, pasar lokal adalah tempat kita menjual barang, tidak harus di tempat yang sudah disepakati sebagai pasar, tapi juga semua tempat atau semua orang, ya, semua orang yang menjadi sasaran kita untuk kita menjual kepada mereka, itu kita sebut sebagai pasar lokal. Seperti itu ya, tolong dipahami dulu. Nah, segmentasi pasar, ya, pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis, secara tempat, secara demografis, secara usia, gender, ya, kebangsaan, etnis, dan lain-lainnya, dan secara psikografis, karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Itu akan sangat menentukan juga. Tidak semua harus kita pertimbangkan juga, kita bisa mengambil beberapa atau cuma satu. Misal secara geografisnya kita menentukan pasar sasaran kita. Pasar sasaran kita yaitu tadi contoh misal kalau di dalam buku ini, ketika di lingkungan kalian misal ada banyak petani gitu. Nah, kalian mengamati dulu pasar sasaran kalian. Pasar sasaran kalian adalah para petani. Nah, kalian amati kebiasaan-kebiasaan mereka. Dari pengamatan itu kalian akan tahu nih, kira-kira mereka akan membutuhkan apa, kayak gitu. Misal, mereka kepanasan nih, sepertinya mereka membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari panas, ya kan. Kalian berpikir ada caping. Nah, tapi kalau caping kayaknya masih terlalu terlihat sangat tradisional. Nah, kalian mencoba untuk menginovasi caping tersebut menjadi lebih modern, misal seperti itu. Atau lebih enak lagi, misal capingnya kalian kasih kipas. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, jadi ataukah kebutuhan mereka kalau minum harus menepi dulu. Bagaimana kalau saya bikin tas yang bisa mereka bawa, tidak ribet, tapi bisa sebagai tempat minum mereka. Nah, seperti itu kan bisa juga, itu sasaran pasar kalian. Nah, pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda pula. Itu jelas ya. Jadi setelah kalian mengamati lingkunganmu, antara petani, terus tukang bangunan, terus para atlet olahraga, misal kalau tempat kalian ada komunitas badminton misal, atau komunitas voli, ya, itu kebutuhan mereka akan berbeda, ya. Itu
disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, selera, dan juga daya belinya juga. Karena itu nanti akan mempengaruhi apa yang akan kita buat, ya, dan kualitasnya akan seperti apa. Kebutuhan dan keinginan dari suatu daerah bisa berbeda nih dengan daerah-daerah yang lainnya. Kebutuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, ya kan. Misal kalian berada di daerah tropis seperti Indonesia gini, ya kan. Yang di sini tentunya alat kita nggak usah bicara luas deh. Kita bicara tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Gitu misal ya. Kalau kita main misal ke Kaliurang atau ke Dieng gitu, ke Wonosobo gitu ya. Di sana dingin sekali. Ya, sehingga di sana sangat dibutuhkan berbagai macam alat untuk menghangatkan tubuh. Entah itu mulai dari yang sifatnya teknologi seperti penghangat ruangan, ya, atau penghangat badan yang sifatnya sudah mengarah ke mesin, ataupun pakaian-pakaian hangat, ya, yang lebih sederhana, ya kan. Jadi kalau di sana topi penghangat, kupluk atau apa sih namanya, beanie head, terus shawl itu sangat laris di sana karena itu memang dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh, termasuk sarung tangan. Nah, sarung tangan wol atau sarung tangan bulu angsa seperti itu. Nah, itu akan berbeda ketika kalian berada di daerah yang dataran rendah yang lebih panas. Nah, itu nggak mungkin mereka mencari kebutuhan untuk menghangatkan tubuh karena daerahnya sudah panas. Ya. Tentunya mereka akan mencari sesuatu entah yang bersifat teknologi ataupun tradisional yang itu bisa menyejukkan mereka. Ya, contoh kayak kipas angin, AC itu akan lebih laris di tempat mereka. Yang lebih tradisional mungkin ada kipas manual, kipas tangan, nah, kayak gitu. Termasuk keranah makanan dan minuman nanti yang bersifat dingin itu nanti akan lebih laris di sana, ya, dibanding dengan daerah yang dataran tinggi yang tentunya mereka akan menjual makanan dan minuman yang sifatnya panas, ya, karena mereka membutuhkan makanan dan minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, lanjut, kebutuhan akan suatu produk juga dapat disebabkan karena kebiasaan atau budaya. Nah, di sini nih, ya, itu tadi yang saya sampaikan juga. Kebiasaan itu misal kalian mengamati atlet voli misal, itu tadi atlet voli itu apa sih yang mereka lakukan biasanya? Nah, mereka sangat berkeringat nih. Biasanya mereka kalau keringat gitu jarang main voli, apalagi yang di kampung ya, antar kampung gitu jarang mereka membawa handuk sendiri. Nah, kalian mencoba nih membuat handuk yang sekiranya bisa mereka minati gitu. Kalian mencoba menawarkan dengan potensi ilmu pemasaran kalian sehingga mereka tertarik. Nah, itu sasaran pasar kalian atau pasar sasaran kalian. Itu salah satu bentuk dari kebiasaan atau budaya. Nah, selain kebutuhan, pasar sasaran juga memiliki keinginan untuk memiliki produk pada umumnya muncul dari gaya hidup dan selera. Nah, itu juga penting juga. Itu pasti akan dipengaruhi itu juga, ya. Jadi ketika membuat produk itu kita juga harus melakukan survei dulu nih. Kita harus minimal dengan wawancara, ya, dengan kuesioner misal, itu yang lebih serius lagi itu nanti. Kira-kira kalau kamu pengen produk handuk misal ke pemain-pemain seperti itu, atau misal ke petani, misal mereka butuh tas yang seperti apa sih? Petani rata-rata usianya ini nih sudah nggak tua ya istilahnya sudah baya lah ya, di atas 40 tahun misal seperti itu. Dan sehingga sesuatu yang diminati mereka itu yang bersifat etnik gitu, etnik lokal maksudnya. Jadi ada unsur batiknya, ada unsur kebudayaan misal kayak wayang, ya udah kalian coba bikin tas untuk menaruh botol minum itu yang sekiranya mereka minati desainnya. Itu kan masuk ke ranah budaya juga gitu. Nah, pada prinsipnya pasar terjadi karena adanya permintaan, ya, dan adanya penawaran.
Nah, itu prinsip dasar pasar. Kalau ada permintaan, itu nanti akan, dan juga ada penawaran. Kalau tidak, itu nanti tidak akan terjadi jual beli. Ya, kalau hanya penawaran tanpa adanya permintaan, ya nggak ada yang beli. Kalau cuman ada permintaan tanpa ada penawaran dari penjual, ya tidak akan bisa membeli, seperti itu. Contoh simpelnya. Nah, potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan nih, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Sama-sama baik, ya. Hanya saja bedanya pendekatan permintaan, seorang wirausahawan dia mencoba langsung survei, ya, langsung survei dia ke pasar sasarannya, langsung bilang kira-kira permintaan pasar tuh apa sih sekarang tuh, gitu. Sehingga wirausahaan akan mencoba untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Ya, apa yang dibutuhkan pasar dia akan menyediakan itu. Lalu untuk pendekatan penawaran bagaimana? Pendekatan penawaran yaitu proses inovatif dari seorang wirausahawan untuk membuat produk, ya, yang sekiranya diminati, ya. Jadi dia tidak melakukan survei atas permintaan, tapi dia langsung menawarkan. Dia bikin produk yang sekiranya inovatif dan sekiranya itu nanti akan laku, ya, sampai jangka waktu tertentu. Dia membuat itu dan dia akan menawarkan secara langsung. Itu bedanya pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Nah, ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal pun yaitu dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mengamati para petani atau para pemain bola voli atau pemain badminton, ya kan. Nah, di sini contohnya nih, ada kebiasaan melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah, ya kan. Di tempat kita sangat biasa, saya pikir. Kebiasaan tersebut membuka peluang pengembangan produk rak sepatu atau tempat penyimpanan alas kaki yang serasi dengan tempat diletakkan dan memudahkan menyimpan dan mengambil alas kaki tersebut. Intinya dari kebiasaan melepas sepatu itu, ya, itu memungkinkan peluang untuk para pemilik rumah itu mencari atau membeli rak sepatu yang bisa mereka tempatkan di luar, ya, sehingga tamu yang datang ataupun anggota rumah tersebut bisa meletakkan sepatu alas kaki dari luar itu di rak tersebut. Yang rak tersebut tentunya rata-rata orang akan memilih rak yang menarik, ya, yang memiliki nilai estetis juga selain nilai fungsi, karena esensi dari sebuah kerajinan atau seni terapan adalah mereka mempunyai nilai estetis, nilai keindahan, dan juga nilai fungsi atau nilai praktis, ya, nilai fungsi praktis yang bisa digunakan secara langsung atau diimplementasikan secara langsung terhadap kebutuhan manusia atau masyarakat itu. Jadi proses pengembangan produk kerajinan bisa dilihat dari Sena. Nah, untuk selanjutnya kalian akan ada penugasan, jadi kalian silakan melihat buku paket halaman 9 sampai 12. Itu nanti ada 3 tugas, ya. Yang pertama tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Yang itu kalau di sana memang tugas kelompok, cuman untuk kondisi daring kita saat ini kita akan mengerjakan tugas itu sebagai tugas individual, ya, yang juga itu nanti akan menjadi nilai-nilai penugasan dan nilai ulangan harian juga. Oke, jadi tugas pertama yaitu tugas 2 membuat kolom identifikasi kebutuhan, ide, produk, dan pasar sasaran. Bisa kalian lihat di halaman 9. Tugas 3 juga sama, membuat kuesioner untuk mengetahui selera estetis dan daya beli. Di sana ada contohnya juga, tinggal kalian mencontoh kolomnya atau formatnya, kalian nanti bisa langsung mengisinya. Tugas 4, membuat kolom presentasi pasar sasaran usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ada contohnya juga, tinggal kalian membuatnya. Jadi intinya kalian melakukan pengamatan di lingkungan kalian, apa yang dibutuhkan di lingkungan kalian, dan pasar sasaran apa yang kalian nantinya amati, ya.
Misal kalian mengamati tadi misal para petani di sekitar kalian, atau kalian mengamati ibu rumah tangga di lingkungan kalian, atau kalian mengamati siswa yang belajar daring di lingkungan kalian. Sekiranya mereka butuh apa sih? Nah, kalian bisa menyediakan apa sebagai seorang wirausahawan, seperti itu ya. Atau kalian mengamati anak-anak ya, zaman anak-anak misal rentang usia berapa, misal usia 7 sampai 10 tahun. Nah, mereka membutuhkan apa sih sebenarnya, permainan mereka sekarang apa? Oh, HP. Sebenarnya ada nggak sih permainan selain gadget yang bisa mereka mainkan. Nah, kalian bisa tuh menyediakan permainan-permainan yang lebih kreatif dan lebih menarik daripada sekedar main HP dan melihat YouTube gitu. Contohnya seperti itu, oke? Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung menghubungi saya ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.